Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi ya, mau ngobrol-ngobrol tentang peran Bunda Maria dalam kehidupan Suster Faustina. Dan hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan bicara dua hal. Nasihat dari Bunda Maria kepada Suster Faustina pada waktu dia mengalami penderitaan. Sama ya, kita hidup di dunia juga nggak lepas dari penderitaan. Semoga sharing ini juga bisa menjadi salah satu solusi jalan keluar atau juga pencerahan buat kita semua. Bagaimana atau nasihat apa yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam cerita ini juga ternyata Bunda Maria sharing, bercerita, menceritakan apa yang dialaminya. Kalau dari Alkitab, kita juga bisa baca ya, tapi nggak banyak cerita tentang Bunda Maria. Nah, di dalam buku diary Suster Faustina, ada banyak kata-kata yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Nah, semoga apa yang saya mau bagikan hari ini bisa menjadi satu pengetahuan, satu pencerahan, pemasukan baru buat kita semua. Kita mulai ya. Saya mau cerita tentang apa yang dialami oleh Suster Faustina. Waktu itu kejadiannya persisnya adalah tanggal 30 November 1936. Kita tahu ya, dia meninggal Oktober 1938. Jadi kurang lebih 2 tahun, kurang dari 2 tahun sebelum dia meninggal. Artinya kita juga tahu kondisi kesehatannya makin lama makin memburuk. Karena dia sakit TBC ya, kita semua tahu, dan kondisi kesehatannya makin jelek. Dikatakan oleh Suster Faustina hari ini dalam ibadat sore. Jadi walaupun kondisi badan dia nggak fit, dia dalam keadaan sakit, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan. Jadi bukan, Tuhan saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa berdoa. Tuhan saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa lakukan tugas saya ya. Tapi bukan itu. Nah, dalam hal ini Suster Faustina tetap memberikan satu contoh kepada kita semua. Oke, sakit, tapi saya tetap berusaha melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan saya bisa lakukan ya. Jadi dia ikut dalam ibadat sore. Rasa sakit yang tidak biasa menembus jiwaku. Kalau kita baca dari diary-nya Suster Faustina, ada banyak pengalaman penderitaan yang dia alami. Tapi hari ini dia mau sharingkan bahwa penderitaan yang dia alami hari ini itu beda daripada yang biasa-biasa dia alami. Tidak biasa. Aku melihat bahwa dalam segala hal karya ini melampaui kekuatanku. Jadi memang Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk membentuk kongregasi yang baru. Itu pengertiannya Suster Faustina ya. Jadi Yesus mengatakan sesuatu dan Suster Faustina menangkap Yesus minta, saya harus melakukan atau membuat kongregasi yang baru. Nah, menurut Suster Faustina, karya ini melampaui kemampuanku. Enggak mungkin lah saya, seorang suster muda yang pangkatnya juga rendah, yang pengetahuannya juga rendah, yang cuma 3 SD, disuruh bikin kongregasi yang baru. Tapi dia bilang, perintah Tuhan itu sangat jelas buat dia ya. Dia katakan, aku ini seorang anak kecil. Dan dikasih tugas raksasa, tugas yang begitu luar biasa. Nggak gampang kan membuat komunitas yang baru. Sementara dia termasuk sebagai salah satu anggota kongregasi. Kongregasi Suster-Suster Bunda Maria Berbelas Kasih. Nah, dia anggota di kongregasi tersebut dan dia merasa mendapat perintah dari Yesus untuk membuat kongregasi baru. Artinya dia keluar dari kongregasi yang lama, bikin kongregasi yang baru. Terus saya siapa?
Makanya dikatakan oleh Suster Faustina, saya ini seperti anak kecil yang dapat tugas raksasa. Kalau Bapak Ibu udah dengar cerita dari Ibu Fancy ya beberapa waktu yang lalu, juga di situ dia menceritakan pengalamannya bagaimana dia mengajak orang untuk bersama-sama doa koronka. Nggak mudah loh, nggak mudah, betul-betul nggak mudah. Siapa? Ngapain ngajak-ngajak? Datang lagi ke rumahnya, betul nggak ini doanya seperti ini? Banyak hal ya, banyak kendala. Tapi buat Suster Faustina di situ dikatakan, dan hanya karena perintah Tuhan yang sangat jelas, aku bersiap-siap untuk melakukannya. Karena Tuhan kasih perintahnya dengan sangat jelas, buat dia nggak ada satu alasan pun untuk bilang, Tuhan saya nggak ngerti. Dia nggak ada alasan untuk bilang, saya ragu-ragu, nanti lagi. Tapi karena perintah Tuhan itu dia terima sangat jelas, walaupun dia kecil, walaupun dia seperti anak kecil dan dapat tugas yang begitu besar, tugas raksasa, maka satu hal yang perlu kita teladan dari Suster Faustina adalah aku akan melaksanakannya. Dan aku bersiap-siap untuk melakukannya. Ini semua cerita ini ada di diary nomor 786 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca 786. Jadi dari semua hal tersebut buat Suster Faustina, mau saya anak kecil, mau ini tugas raksasa, mau saya lihat saya nggak mungkin mampu melakukannya, tapi karena Tuhan memerintahkan dengan sangat jelas, maka saya mau melakukannya. Jadi ada satu dorongan ya, dorongan untuk melakukannya. Ini menjadi satu masukan buat kita juga semua. Kalau ada satu dorongan, ya, dorongan. Contoh, biasanya kan suka dalam persekutuan doa, suka diminta siapa yang mau sharing. Saya pernah mengalami juga satu hal. Mau enggak, maju, mundur ya. Apakah sharing? Ah jangan, nanti lagi gitu ya. Nah, keinginan, dorongan untuk sharing itu ada dari dalam hati. Dan saya yakin itu Tuhan yang meminta saya untuk men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan. Tapi saya yang egois, yang merasa enggak lah, sharing saya biasa aja, enggak spektakuler kayak orang, enggak lah ya. Nah saya ngerem inilah yang akhirnya saya enggak sharing, tapi saya merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang belum saya lakukan. Dan Bapak Ibu perlu tahu, kesempatan itu nggak selalu balik dengan segera. Berbulan-bulan baru ada kesempatan lagi. Jadi kalau ada dorongan, seperti yang juga Ibu Fancy pikir ya, saya bisa doa koronka. Kenapa nggak saya ajak doa orang-orang berdoa koronka? Doa itu bagus. Apa yang dia lakukan? Dia mulai mengajak, dia ajak untuk berdoa di rumahnya, artinya dia menyediakan waktu, dia harus punya komitmen, dia harus menjadi contoh, ya banyak hal ya. Nah, begitu pula dengan apa yang dialami oleh Suster Faustina. Tugas raksasa itu buat dia menjadi sesuatu yang nggak mungkin, tapi di kamus dia nggak ada pikiran saya mau menolak, saya mau menunda. Yang ada di pikiran dia adalah saya akan melaksanakannya. Untuk apa? Bukan untuk yakin bahwa saya pasti berhasil karena Tuhan tugaskan maka saya pasti berhasil, enggak. Tapi dia melakukannya, dia akan melaksanakannya hanya karena dia mau taat pada perintah Tuhan. Dia mau senangkan Tuhan. Di samping itu, di situ dikatakan lebih lanjut ya. Rahmat-rahmat yang besar ini pun malah merupakan beban bagiku. Dan aku hampir tidak mampu menanggungnya. Dapat rahmat. Buat Suster Faustina, ini malah menjadi beban. Dia dapat rahmat untuk mendirikan kongregasi, tapi buat dia ini menjadikan suatu beban. Aku menyaksikan segala bentuk ketidakpercayaan dan keraguan para superiorku. Ya,
karena dia diminta oleh Yesus untuk buat kongregasi baru, maka dia harus cerita sama superiornya. Nah, waktu cerita sama superiornya, anggaplah bayangkan kita atasannya, atasan dari seorang suster muda, pendidikannya rendah, tiba-tiba dia bilang, Tuhan Yesus minta saya untuk buat kongregasi baru. Apa reaksi kita sebagai superiornya, sebagai atasannya? Pasti nggak percaya, nggak mungkin, ya pemikirannya nggak mungkin dong. Yesus meminta Suster Faustina untuk bikin kongregasi yang baru. Siapa Suster Faustina? Apa kemampuan dia, apa pengetahuan dia sampai dia punya tugas seperti itu. Jadi Suster Faustina dalam hal ini mendapat rahmat, tapi yang dia hadapi adalah penderitaan, ketidakpercayaan dari para superior, dan juga keraguan-raguan dari para superior. Ini orang gila kali ya, ini orang sinting, punya ide seperti itu. Dan karena hal ini mereka menunjukkan perilaku gelisah terhadapku. Jadi pasti perilakunya superior itu juga enggak membuat Suster Faustina nyaman, enggak mensupport, karena orang enggak percaya ya, pasti bikin benteng, membatasi diri. Nah, hal ini yang dialami oleh Suster Faustina. Jadi rahmat tersebut mendatangkan penderitaan. Di atas segala-galanya, Suster Faustina datang pada Yesus. Jadi bukan ngomel, bukan komplain, bukan menyalahkan orang lain, atau bukan komplain sama superior, kok superior nggak mau percaya saya? Tapi dia datang pada Yesus. Dan Suster Faustina berkata, oh Yesusku, aku merasakan bahwa rahmat yang besar itu bahkan dapat menjadi suatu sumber penderitaan. Suster Faustina mengungkapkan perasaannya pada Yesus. Yesus, Engkau memberikan aku rahmat besar, tapi rahmat itu bisa jadi sumber penderitaan buatku. Tapi Suster Faustina meyakinkan dirinya sendiri, dia katakan, tapi memang harus demikian. Sebagai tanda itu karya Allah. Kalau kita menghadapi kesulitan dan kita bisa atasi sendiri, karya Allahnya nggak kelihatan. Tapi kalau hal itu sulit, kita jelas tidak mampu melakukannya, tapi berhasil, maka itu pasti ada karya Allah, bukan karya kita sendiri. Rahmat itu bukan hanya dapat jadi sumber penderitaan, tapi memang harus jadi sumber penderitaan. Nah, ini boleh Bapak Ibu renungkan ya kata-kata ini. Jadi Suster Faustina mendapat rahmat dari Tuhan, rahmat yang besar, dan dia bilang bahwa rahmat ini bisa menjadi sumber penderitaan. Tapi dari kalimat ini sekarang diperjelas bukan bisa menjadi sumber penderitaan, tapi harus menjadi sumber penderitaan. Jadi kalau kita memperoleh rahmat dari Tuhan, rahmat yang besar, rahmat ini bisa menjadi sumber penderitaan. Mungkin contoh yang gampang ya. Misalnya seorang istri mendapat rahmat dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia rahmat, kemampuan untuk mengampuni. Dapat rahmat kan? Rahmat mengampuni. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata si istri ini tahu suaminya melakukan perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu sudah berlangsung lama. Dia marah, dia kecewa, dia sedih, dia merasa diduakan, dia merasa tidak dihargai. Sementara nasihat-nasihat dari temannya, dari saudaranya, dari mamahnya datang. Tujuannya menghibur si istri ini. Tujuannya menyemangati, kamu jangan sedih. Walaupun suami kamu seperti itu, kamu nggak sendiri. Kamu punya kita-kita sebagai saudara-saudara yang mendukung kamu. Kamu jangan sedih, jangan putus asa. Sampai situ masih betul nasihatnya, ya kan? Nah,
Ada lagi yang memberikan nasihat supaya udah jangan berharap pada suami seperti itu. Kalau perlu tinggalin aja. Ngapain kita hidup sama orang yang gak setia? Ngapain kita hidup susah payah dihianati? Kamu yang cari uang, kamu yang susah payah membesarkan anak-anak, tapi si suami enak-enak main gila sama perempuan lain. Itu nasihat dari anggota keluarganya, tujuannya bukan mau membuat dia tidak setia, tapi untuk menghibur dia bahwa ini loh, masa depan masih ada. Jangan tergantung pada suami yang selingkuh, jangan tergantung pada ingat-ingat pada penderitaan tersebut. Tapi kita harus ingat, Tuhan sudah memberi rahmat, mampu mengampuni kepada istri tersebut. Dan rahmat ini menjadi sumber penderitaan yang dia alami, dihianati oleh suami, dan rahmat ini untuk digunakan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Tuhan sudah kasih rahmat pengampunan, Tuhan sudah kasih kemampuan untuk mengampuni, dan sekarang dia berhadapan dengan satu fakta di mana suaminya kedapatan berdosa, kedapatan tidak setia. Apakah si istri mampu memakai rahmat pengampunan tersebut untuk mengampuni kesalahan suaminya? Bukan membalas, bukan berlarut-larut dengan masalah yang ada, tapi dia pakai rahmat yang dari Tuhan untuk mengampuni suaminya. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, rahmat itu bukan hanya dapat jadi sumber penderitaan, tapi memang harus jadi sumber penderitaan, dan itu membuktikan ini karya Tuhan. Kalau egois, mikir diri sendiri, si istri itu pasti nggak mampu mengampuni. Tapi untuk menunjukkan bahwa ini karya Tuhan, Tuhan yang berkarya dalam diri si istri, maka dia di atas segalanya dia bisa mengampuni suaminya. Nah, kita kembali lagi ke Suster Faustina ya. Rahmat untuk mendirikan kongregasi harus jadi sumber penderitaan. Yang tadi kita sudah dengar ya, superiornya nggak percaya dia, superiornya ragu-ragu, superiornya bertingkah gelisah di hadapan Suster Faustina. Dan yang pasti nggak ada yang dukung dia, malah mungkin mendiskreditkan dia, menghina dia, mengucilkan dia, menganggap dia agak sinting, nggak masuk akal, nggak masuk logika ya. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Mana mungkin kan dia anggota kongregasi yang bukan siapa-siapa dapat tugas dari Yesus untuk mendirikan kongregasi baru. Wah, salah nih. Wah, ini susternya malah termasuk suster yang nggak setia, suster yang memberontak, suster yang ya pasti banyak penilaian dari para superior, mungkin juga dari teman-teman sesama biarawati di situ. Katakan oleh lebih lanjut, aku memahami dengan baik bahwa jika dalam aneka penderitaan ini Allah sendiri tidak menguatkan jiwa, pasti jiwa itu tidak akan mampu mengatasi situasi. Melalui pengalaman penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina, dia bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa dia paham kalau dalam aneka penderitaan itu Allah tidak turun tangan, Allah tidak menguatkan jiwa, pasti jiwa itu nggak akan mampu menghadapi situasi. Kalau Bapak Ibu juga pernah mendengar, atau mungkin ya belum, mungkin nanti seminggu kemudian akan mendengar satu sharing dari sesi aku dan devosi kerahiman ilahi. Di sana ada seorang ibu yang akan men-sharingkan pengalaman hidupnya, di mana dia menderita kanker selama 26 tahun. Mula-mula kanker di muka, kemudian di payudara, kemudian sekarang dia mengalami kanker paru-paru.
10 tahun dia mengalami kanker, dia sembuh. Nggak lama, beberapa bulan kemudian dia sakit lagi, kanker. 10 tahun lagi, sembuh. Dan sekarang, pengalaman dia sakit kanker yang ketiga sudah berjalan 6 tahun. Dan nanti Bapak Ibu bisa dengar sharing betapa dia bisa mengambil manfaat dari penderitaan yang dia alami. Dan saya yakin apa yang dialami oleh ibu tersebut juga seperti yang Suster Faustina katakan. Kalau tanpa Allah turun tangan, dia tidak akan mampu mengatasi situasi tersebut. Waktu pertama dia dapat kanker, umurnya baru 30 lebih. Punya anak 2, anak yang kedua masih kecil. Bahkan suaminya katakan, Tuhan, saya kan hidup betul. Saya enggak main perempuan, saya enggak berjudi, saya enggak mabok-mabokan. Kok istrinya menderita seperti itu? Ya, jadi inilah situasi yang dihadapi oleh kita dalam perziarahan di dunia ini. Jadi yakin Tuhan pasti turun tangan. Tuhan akan menguatkan jiwa supaya mampu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengalami satu sakit penyakit, saya baca di grup WA ya, di grup para devosan kerahiman di KAJ, ada seorang ibu juga yang dia baru mengalami operasi dan ternyata hasil dari operasi tersebut, ternyata dia mengalami kanker stadium tertentu ya. Tapi yang saya lihat bukan dia terpuruk, bukan dia sedih, bukan dia putus asa, tapi dia bisa bersyukur, dia tetap berpenampilan menarik, semangat, cantik, yang dia syukuri. Saya yakin dari mukanya, dari penampilannya, dari kata-katanya, dia mensyukuri apa yang dia alami. Dan itu yakin 100% ada kuasa Tuhan yang menguatkan dia. Tuhan turun tangan. Dengan demikian, jadikan Allah sebagai perisai. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Jadi kalau kita berhadapan dengan penderitaan, jangan semuanya ditanggung sendiri. Nggak mampu pasti. Serahkan pada Tuhan, andalkan Tuhan, dan jadikan Allah sebagai perisai dari semua permasalahan yang ada. Cerita lagi Suster Faustina dalam diary tersebut, ketika aku melanjutkan ibadah sore. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina? Ini dalam ibadat sorenya dia ya. Jadi ketika dia melanjutkan ibadat sore sambil merenungkan perpaduan antara rahmat dan penderitaan. Ternyata rahmat dan penderitaan itu adalah dalam tanda kutip adalah satu kesatuan. Pada waktu dia merenung antara rahmat dan penderitaan, dia mendengar suara Bunda Maria. Bunda Maria berkata, "Ketahuilah putriku, bahwa meski aku diangkat ke martabat Bunda Allah," kita tahu ya, Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda segala bangsa, Bunda Ratu para Rasul, Bunda segala macam, termasuk Bunda kita semua, ya, Bundanya Yesus, Bunda kita semua. Banyak gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Tapi di sini Bunda Maria katakan, "Putriku, walaupun aku punya martabat Bunda Allah, 7 pedang penderitaan menusuk hatiku." Nasihat Bunda Maria kepada Suster Faustina dengan segala macam pengalaman Suster Faustina, jangan lakukan suatu pun untuk membela diri. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, udah jangan bela diri, jangan merasa benar. Jangan bela diri, tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Inilah nasihat Bunda Maria kepada Suster Faustina, juga otomatis nasihat Bunda Maria kepada kita semua. Kalau kita mengalami penderitaan, jangan
bela diri. Jangan salahin orang lain. Tapi tanggunglah itu dengan rendah hati. Karena Allah sendiri akan membela engkau. Itu semua ada di 786. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam nomor ini. Begitu kaya cerita dari Suster Faustina. Pertama, Bunda Maria men-sharingkan kehidupannya. Saya Bunda Allah loh, tapi saya juga mengalami 7 pedang penderitaan yang menusuk hati saya. Itu sharing Bunda Maria kepada kita semua. Dan ada nasihat dari Bunda Maria, jangan bela diri. Tapi tanggunglah itu semua dengan rendah hati. Dan biar Allah yang membela engkau. Jadi kalau kita membela diri, ya artinya cuma membela diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak bela diri, kita terima apa aja, maka Allah yang akan membela engkau. Kita dibela oleh Allah. Ya, luar biasa nasihat dari Bunda Maria. Itu aja untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama memberikan masukan buat kita semua. Betapa kita perlu bersandar, perlu mohon doa Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah bundanya Yesus yang diberikan kepada kita sebagai bunda kita juga. Dan dengan segala macam penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina, buat Bunda Maria, nasihatnya jelas. Jangan bela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Biar Allah yang membela engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.